Halo teman-teman, ketemu lagi dan untuk sesi kali ini saya akan berusaha menanggapi beberapa pertanyaan atau komentar teman-teman yang ada di kolom komen. Mari kita cermati bersama-sama. Penilaian untuk anak usia dini sebenarnya karakteristiknya berbeda dengan penilaian-penilaian di level SD, SMP, dan SMA ya. Jadi kalau di PAUD itu kan kita mau memberi stimulasi untuk mengembangkan atau untuk membangun 6 aspek perkembangannya. Dari nilai agama dan moral, dari fisik motoriknya, bahasa, kognitif, seni, lalu sosial emosionalnya. Nah, stimulasi-stimulasi itu diharapkan nantinya bisa menjadi cara untuk menguatkan kompetensi anak sehingga mereka nanti di di tahap akhirnya itu dinyatakan siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, sehubungan dengan stimulasi itu, penilaian sebenarnya salah satunya selain untuk memberikan laporan kepada orang tua, tetapi pertama-tama untuk guru ini bisa menjadi bahan untuk memberikan stimulasi. Ya, jadi dari hasil evaluasi apa yang dilihat, kemudian stimulasi apa yang akan diberikan. Sehingga memang menjadi betul-betul sebuah penilaian yang otentik. Yang otentik itu berangkat dari anak-anak, melihat anak-anak sebagaimana adanya, dia sampai di mana dari 6 aspek perkembangannya itu, dan mau diapakan. Jadi kalau teman-teman menyiapkan pertanyaan lalu dikirimkan ke anak-anak menggunakan pesan suara, ya sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah sepanjang ya jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak-anak itu adalah jawaban yang sejujurnya itu dalam pengertian yang otentik ya, yang benar-benar sesuatu yang terjadi, yang kemudian membantu kita untuk mendapat gambaran seperti apa kondisi anak-anak kita di masa pandemi ini. Cuma nanti akan ada kemungkinan jawaban itu berasal dari pikiran atau harapan orang tua terhadap anaknya. Atau yang kedua malah nanti bisa jadi orang tua memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai. Misalnya ketika anak diberikan tugas untuk memahami konsep misalnya 1 sampai 5, ketika anak enggak mood lalu dia menolak untuk ikut terlibat, orang tuanya mengatakan enggak bisa ya, menolak. Nah, nanti informasi yang didapat tentu berbeda. Sah-sah saja, tetapi kita harus hati-hati apakah informasi itu bisa dinyatakan valid atau tidak. Maka saya katakan sebenarnya yang paling mudah itu adalah Anda melihat langsung. Tetapi di masa pandemi mungkin ini menjadi sesuatu yang agak harus dilihat lagi, harus dipertimbangkan lagi karena terkait keamanan ya dan keselamatan. Jadi melihat langsung itu bisa melalui video ya, atau melalui gambar berseri ya. Gambar berseri itu artinya orang tua mengirim foto minimal sekali kegiatan, misalnya kita mintai 3 foto saja. Ketika dia mulai mendapat informasi tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana respon dia terhadap alat-alat dan bahan, lalu apa yang dia kerjakan dan hasilnya seperti apa. Maka rangkaian foto-foto ini sebenarnya bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi terkait apa yang dilakukan oleh anak. Ya. Lalu seperti yang saya katakan pada saat di konten saya tentang penilaian, daripada kita mengirimkan rekaman-rekaman pertanyaan
yang kesannya menurut saya ini terasa sangat terstruktur ya, seperti anak-anak SD gitu. Sebutkan misalnya apa warna bendera Indonesia, apa sila ketiga. Ini menjadi sangat terstruktur dan tidak tepat untuk anak usia dini. Kalau menurut pendapat saya, jauh lebih baik kita mendengarkan cerita dari orang tua, tetapi yang diceritakan secara alamiah, yang sama sekali tidak. Jadi orang tua itu tidak berpikir tentang penilaian, maksud saya begitu. Jadi orang tua itu hanya berpikir tentang menceritakan apa yang terjadi pada anak-anak. Bahwa itu nanti menjadi bahan penilaian, itu sudah ada di ranahnya guru. Maka lebih baik kita mendengarkan orang tua bercerita. Ibu, bagaimana tadi waktu adik bermain dengan daun-daun kering dan alat-alat dapur, alat-alat di rumah yang seperti yang kita rencanakan? Dengarkan saja. Nah, dari situ kita bisa membedah kompetensi-kompetensi apa yang kira-kira sudah muncul, kompetensi-kompetensi yang mana yang kira-kira masih membutuhkan dukungan. Nah, itu sebenarnya penilaian ya. Ketika kita menemukan, oh yang ini perlu dibantu, oh yang ini sudah menjadi lebih baik, itu nanti akan menjadi dasar dari kegiatan kita. Prinsip dasar yang harus kita pegang ketika kita melakukan penilaian adalah yang membedakan pada saat pandemi ini terjadi hanya pada tahap pengumpulan data. Seperti teman-teman ketahui, proses penilaian itu kan ada 3 tahap tuh. Pengumpulan data, lalu pengolahan data, dan akhirnya pelaporan. Kita laporkan kepada orang tua atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian bisa ditarik sebagai bahan untuk mendesain kegiatan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, kembali lagi, pada saat pengumpulan data yang membedakan dengan masa sebelum pandemi adalah data yang kita dapat itu tidak langsung kita terima, ya kita yang membuat, tetapi kita dapat dari orang tua, bisa melalui video, bisa melalui ceritanya orang tua, bisa juga orang tua mengirimkan foto berseri ya, dari mulai melakukan kegiatan, apa yang dikerjakan, hasilnya seperti apa. Itu proses pengumpulan data. Nah, pada saat kita mau melakukan proses pengolahan data, maka maka checklist, lalu catatan anekdot, dan hasil karya anak digunakan sama seperti sebelum terjadi pandemi. Contoh, ketika teman-teman mengirimkan rencana kegiatan kepada orang tua, tentu teman-teman sudah punya KD-KD mana yang akan kita kuatkan. Nah, rencana mingguan itu kan menjadi dasar dari pembuatan atau penyusunan checklist. Maka ketika informasi itu didapat dari orang tua, kita bisa menentukan yang mana yang bisa untuk memberi isian atau mengisi checklist, peristiwa yang mana yang masuk ke catatan anekdot, dan yang mana yang merupakan hasil karya anak. Bu Sisil, kalau nggak ada foto, kalau nggak ada video, bagaimana kami akan mengisi daftar checklist? Bagaimana kami akan membuat catatan anekdot? Seperti yang sudah ada di konten saya di sesi penilaian, kita bisa mengisi dengan berdasarkan pada apa yang diceritakan oleh orang tua.
apa yang disampaikan. Dan ingat, ceritanya itu adalah cerita yang alamiah. Untuk mendapatkan cerita itu pun teman-teman juga harus alamiah. Jadi kalau misalnya anak-anak diberi tugas hari Senin, lalu orang tua tidak bisa memberikan informasi pada Senin siang, nggak usah juga terlalu terburu-buru. Ya, kita bisa mendapatkan informasi itu mungkin hari Sabtu, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya kita mendapat informasi yang benar terkait anak, aktivitasnya seperti apa. Jadi kita itu tidak dalam rangka kejar-kejaran, cepet-cepetan atau banyak-banyakan mengumpulkan atau melakukan penilaian. Karena kalau kita masih ada di tahap itu, nanti penilaian menjadi tidak otentik. Jadi yang perlu harus teman-teman catat adalah ketika tahap pengumpulan data, kita mendapat data itu dari rumah melalui orang tua, atau kita kunjungan ke rumahnya, atau kita mendapat video, ya, foto yang bisa mengisahkan, memberi gambaran apa yang anak-anak lakukan, atau melalui ceritanya orang tua. Nah, kalau bercerita ini kan paling gampang. Dari orang tua bercerita kita bisa dapat gambaran. Apa sih, bagaimana sih anak-anak ketika ada di rumah. Jadi tidak usah bingung. Proses penilaiannya tetap sama. Yang membedakan hanya pengambilan data atau informasi yang kita kumpulkan itu sekarang ada di tangan orang tua. Atau sekali lagi kalau teman-teman melakukan kunjungan. Selebihnya kita akan mengolah itu supaya nanti bisa menjadi laporan perkembangan. Nah, laporan ini kan bisa langsung kita laporkan secara lisan atau bisa kita buat dalam bentuk laporan tertulis. Suwe